Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, B. Dari intelijen di Polri ada, B. Dari intelijen di TNI saya punya, Pak Is. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya, partai-partai seperti apa saya. Ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Partai politik dan isinya bukan merupakan objek terhadap ancaman keamanan negara. Jadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu, kembali ke rezim Orde Baru, di mana satu pemimpin negara menguasai keseluruhan wilayah, baik publik maupun private di Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi soal data dan arah partai politik menuai kritik dan polemik. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi dianggap kurang pantas menyampaikan hal itu di ruang publik dan muncul kecurigaan Jokowi menggunakan telik sandi negara di luar kepentingan bangsa. Sebagai seorang presiden, Jokowi memang berhak menerima laporan dan data dari semua badan intelijen milik negara. Namun data itu seharusnya untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan untuk jadi alat menekan apalagi menebar ancaman. Sebenarnya apa alasan Jokowi menyampaikan perihal data dan arah partai politik di ruang publik? Apakah sekedar ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, atau Jokowi ingin menyampaikan pesan terkait pemilu tahun depan? Inilah Satu Meja The Forum, data intelijen partai politik jadi polemik. Siapa dibidik? Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya Presiden. Presiden Joko Widodo menganggap data intelijen merupakan laporan rutin yang memang biasa diterimanya setiap hari. Semuanya saya dapat. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Kenapa? Partai politik menanggapi berbeda perihal pernyataan Jokowi tersebut. Sebenarnya Presiden nggak usah ngomong begitu juga, kita udah paham, dia tahu isi kita semua. Ya, semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham. Sudah paham gimana nih Pak? Paham masa depan. Masa depan. Saya kira tidak hanya Partai Demokrat, semua partai politik keberatan atas statement itu. Karena bukan ruangnya Presiden. Partai politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Sehingga ketika data intelijen digunakan untuk mencari informasi partai politik, maka bisa terindikasi bentuk penyalahgunaan intelijen dan kekuasaan. Pertama, partai politik itu adalah satu-satunya kanal untuk hak politik warga negara, ini hak asasi manusia, yang harusnya itu independen, ya, tidak tersentuh. Nggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu nggak ada kaitannya. Apa gunanya ada intelijen kalau nggak boleh lapor ke Presiden? Namun, selain soal arah partai politik, Jokowi juga menyoroti koalisi partai politik. Partai-partai sampai saat ini koalisinya belum jelas betul. Maka tak heran jika pernyataan Jokowi disebut alarm politik sekaligus peringatan. Namun, kepada siapa alarm peringatan tersebut dituju Jokowi? Data intelijen partai politik jadi polemik, itulah pernyataan Presiden Jokowi yang menimbulkan banyak penafsiran. Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Pak Soleman Pontoh, malam Pak Soleman, Kepala Bais TNI 2011-2013. Di sebelah kanan saya ada Rambun Cahyo, Ketum Seknas Jokowi, malam Rambun.
Di sebelah kiri saya ada Ketua Komisi 1 DPR Mutia Habib, malam Mbak Mutia. Dan ada tenaga ahli utama KSB Ridwan Habib, malam Mas Ridwan. Dan ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Saya akan mulai dari Rambun. Rambun, itu Presiden itu bicara dalam acara Seknas Jokowi dan Anda hadir di situ ya? Ya. Konteksnya apa sebetulnya peringatan bahwa data parpol dimiliki, jangan tergesa-gesa, itu konteks pernyataannya apa sebetulnya? Ya kita udah dengar, mungkin sudah melihat pernyataan itu. Tapi sebenarnya kalau saya mau nambahin aja. Jadi konteksnya sih kalau yang saya lihat Pak Jokowi bilangnya yang tadi mengenai soal bahwa saya mendapatkan informasi dari intelijen semua, badan-badan intelijen yang ada, kepolisian, BAIS dan juga BIN. Tapi juga yang nggak disentuh adalah konteksnya adalah dia mengatakan juga oleh karena itu nih di ujungnya nih kita jangan salah pilih pemimpin. Nah mungkin saya letakin konteksnya gitu. Nah pada sebelum Pak Jokowi pidato ini kan saya yang pidato. Oke. Jadi pada waktu itu saya pidato sebenarnya kalau dalam kesempatan ini kami menyampaikan mengenai kenapa kita Seknas Jokowi ini kan mendukung Ganjar. Oke. Ya kan? Jadi kita menjelaskan lah karena bagaimanapun kan Seknas Jokowi ini atribusinya kepada Pak Jokowi. Jadi kita belum kesempatan. Jadi saya jelaskan bahwa saya menjelaskan bahwa pilihan kepada Pak Mas Ganjar ini itu sebenarnya sudah kita lakukan penelitian 2-3 tahun dan kita melihat benchmarking kita atau patokan kita adalah kepemimpinan cara kerjanya Pak Jokowi dan seterusnya dan soal keberlanjutan kita. Tapi intinya bahwa pidato itu lebih, kalau dari bacaan Rambun lebih merespon pidato Anda gitu? Ya kalau dari saya ngelihatnya begitu ya, ya mungkin GR. Tapi kira-kira karena sama ketika kita bicara soal konteksnya adalah kepemimpinan nasional. Gitu. Jadi kalau saya bilang intinya adalah kita nih udah ngelakuin sesuai dengan kalau tadi Pak Jokowi mengenai soal intelijen dan segala macam. Artinya memang kita nih dan tadi ya soal jangan salah memilih pimpinan nasional. Itu sebenarnya menurut saya konteksnya adalah ya kalau melakukan itu ya kita harus benar-benar periksa lah. Ini sebuah pilihan yang rasional. Gitu. Jadi menurut saya ya kita sih ngelihatnya begitu. Nah apakah kemudian itu membidik yang lain ya itu mungkin teka-tekinya Pak Jokowi ya. Teka-tekinya Pak Jokowi. Baik. Bung Ridwan dari tenaga ahli utama KSB. Kalau Anda baca dari pernyataan Presiden menyampaikan bahwa data intelijen adalah sarapan pagi, tahu arah politik dari partai politik itu sebetulnya pesannya mau menyampaikan pesan kepada siapa sih? Ya sebenarnya kalau kita runtut Mas BDM, itu pidato Bapak Presiden di acaranya Mas Rambun ini 24 menit. 24 menit? Ya kami di KSP memutar ulang. Karena kebetulan kami tidak hadir pada acara relawan itu. 24 menit dan dibagi dalam 3 segmen utama. Segmen awal Bapak Presiden itu menjelaskan tentang pemimpin itu harus punya trust. Harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Beliau ceritakan bagaimana mengawali karir dan seterusnya. Lalu termin berikutnya adalah beliau bercerita tentang hilirisasi nikel. Ya. Dan bagaimana visi pembangunan Indonesia ke depan. Nah terakhir beliau menyatakan bahwa pemilu 2024 harus berhati-hati memilih pemimpin. Pemimpin yang memastikan Indonesia tidak terjebak pada situasi middle income trap. Situasi negara berkembang yang tidak bisa maju-maju. Apa kaitannya dengan data intelijen? Nah artinya ini bukan satu-satunya tujuan utama Presiden menyatakan itu. Jadi konteksnya yang dipotong oleh teman-teman, mohon maaf, itu tidak utuh. Tidak utuh. Sehingga yang seolah-olah menjadi ribut adalah bagaimana Presiden memanfaatkan data. Padahal sama sekali tidak ada kata-kata itu sebenarnya. Beliau ingin menyatakan bahwa beliau memahami proses dan dinamika yang terjadi menjelang Pilpres 2024. Gitu Mas Bede. Baik, Usman, kalau Anda lihat sebagai aktivis hak asasi manusia pernyataan Presiden Jokowi di ruang publik bahwa dia punya semua data intelijen berkaitan dengan partai politik. Yang Anda baca sebetulnya apa dalam konteks itu? Yang saya baca justru arus mundur. Arus mundur? Yaitu menempatkan intelijen untuk pengawasan politik dalam kehidupan partai-partai. Yang sebenarnya sudah ditinggalkan seharusnya setelah adanya reformasi. Benar bahwa di dalam pidato itu keseluruhannya 24 menit. Tapi meskipun hanya 2 menit tentang data intelijen, itu ibarat nila merusak susu sebelanga. Gitu. Nilainya setitik, tapi merusak susu sebelanga. Dan benar tadi dikatakan juga bahwa di awalnya Pak Jokowi bercerita tentang awal karir. Dari wali kota, gubernur, sampai menjadi presiden.
Lalu di akhir dia mau bilang bahwa untuk semuanya itu saya bisa mengetahui prediksi politik ke depan melalui data-data intelijen yang saya terima. Sebenarnya seorang presiden menerima data intelijen setiap hari itu hal yang wajar. Wajar. Tapi untuk laporan-laporan yang sifatnya sensitif, itu hanya bisa dibaca bersama kalau di Amerika dengan Dewan Keamanan Nasional, National Security Council. Kalau di dalam naskah akademik kita sebenarnya bersama DPR, khususnya Komisi 1, lebih khusus lagi Subkomisi 1 untuk bidang intelijen gitu. Karena end user dari data-data intelijen adalah Presiden dan DPR. Tapi kenapa ini disampaikan dalam ruang publik meskipun di acaranya Seknas dan kemudian publik mempunyai tafsiran sendiri? Maksudnya apa kira-kira? Yang pertanyaan awal dari diskusi satu meja, jangan-jangan itu mau unjuk kekuatan. Atau mau menebar ancaman kepada partai-partai politik yang tidak sejalan dengan presiden gitu, atau dengan Jokowi sebagai. Tapi spekulasi sekali itu Don dia. Sangat berspekulasi. Makanya itu kita ingin tahu sebenarnya data-data intelijen yang dimaksud itu tentang apa. Data intelijen yang tentang partai politik itu dari badan intelijen yang mana? Dari Badan Intelijen Keamanan Polri, BIK, atau dari Badan Intelijen Strategis, atau dari Badan Intelijen Negara. Kalau dari BIK, kenapa tidak tindakan-tindakan kriminal yang justru diawasi, bukan tindakan politik, bukan kegiatan politik. Kalau dari Badan Intelijen Strategis, itu urusannya luar negeri, perang, musuh asing. Apakah partai politik adalah musuh negara? Bukan. Jadi dalam Undang-Undang Intelijen jelas disebutkan bahwa informasi-informasi yang dikumpulkan itu untuk keperluan mendeteksi dan membangun peringatan dini tentang ancaman keamanan nasional. Apakah partai politik adalah ancaman keamanan nasional? Di era Orde Baru iya, di era kolonial iya, di era demokrasi terpimpin iya, di era Belanda, Jepang iya. Partai-partai politik diawasi. Tapi di era demokrasi mestinya tidak lagi. Mestinya tidak. Oke. Baik, Pak Soleman Pontoh sebagai Kepala BAIS 2011-2013. Kalau Pak Soleman Pontoh baca sebetulnya, apakah memang tugas dari, katakanlah dalam konteks ini adalah BAIS ya, memang kemudian memberikan laporan intelijen soal kondisi-kondisi partai politik? Semua yang terjadi di negeri ini dilaporkan lah. Semua terjadi dilaporkan? Tidak ada satupun kejadian di negeri ini yang tidak dilihat, yang tidak dilaporkan dan tidak ditulis. Semua tertulis. Tidak ada satupun. Termasuk arah partai politik dan sebagainya? Semuanya ditulis. Semuanya tertulis? Semua tertulis. Lalu semua kita catat. Lalu kenapa kemudian ini bisa menjadi kontroversi, menjadi muncul berbagai spekulasi, muncul berbagai polemik? Yang nggak tahu kenapa kok itu diributkan. Itu kan sudah dari dulu seperti itu. Hanya mungkin karena diungkap ke presiden ruang publik. Sekarang Mbak, coba cabai keriting. Di seluruh pasar induk itu kita laporkan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kan orang nggak tahu coba. Itu aja kita laporkan, apalagi yang lain-lain. Itu contoh, itu contoh. Tapi mungkin juga ini tadi Usman tadi bilang ya, mengatakan bahwa soal ancaman nasional. Keamanan nasional. Soal keamanan nasional. Tapi kalau kita lihat undang-undangnya, kalau kita lihat secara utuh, definisi intelijen itu nomor 1 tuh. Itu disebut bahwa bukan hanya keamanan nasional itu di ujungnya. Tapi itu juga data-data dan itu untuk pengambilan kebijakan, untuk pengambilan untuk menentukan kebijakan, strategi nasional, terus menentukan juga hal-hal yang lain ya. Jadi pengambilan keputusan bagi pemerintah. Jadi dan di situ dibilang dan itu termasuk yang tadi di ujung ini kan ancaman. Nah, mungkin menurut saya ini yang bikin keributan kan yang selalu di kemarin juga saya juga mendengar hal yang sama, ancaman nasionalnya. Terus kemudian menimbulkan apakah partai politik ancaman nasional? Menurut saya itu menurut saya nggak bisa dilihat sepotong-sepotong. Harus dilihat secara keseluruhan. Kalau mau dibilang kenapa itu diberikan ke publik misalnya, ya itu nggak ada larangan juga gitu. Nggak ada larangan, dia tidak terus benar. Betul, tapi tidak ada larangan. Dia tidak mengungkapkan soal kerahasiaan. Dia hanya mengatakan seperti tadi Pak Pontoh, bahwa dia itu kan transparan juga. Bahwa saya menerima laporan tiap hari, termasuk soal partai politik. Kenapa? Karena konteksnya. Kalau itu pernyataan yang kedua. Biar saya selesai dulu. Karena yang dia sebutkan tuh konteksnya adalah memang 2024 soal pilpres yang cukup sensitif. Jadi kalau kita sih ngelihatnya biasa aja gitu ya kan. Dan juga jangan begini juga, wah ini ancaman nasional kita udah bakalan jadi melakukan Orde Baru. 9 tahun dia dicaci maki. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Ngelaporin polisi malah bilang kita maafin. Jadi nggak ada track record. Jadi jangan jump to conclusion. Itu yang paling penting. Baik. Tapi saya ingin minta pandangan dari Mutia Hafid dari Komisi 1 DPR soal pernyataan publik dari Presiden Jokowi soal data intelijen. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Wajar aja sih. Ya karena namanya presiden, masa nggak boleh punya data-datanya rakyatnya. Saya itu enggak begitu mengikuti berita politik itu gitu. Sayanya sih seng deh, soalnya kan tentu juga semua turun kok, jadi tentu juga sing boleh tahu semua karena ini mau cabut pemimpin baru. Ya, bagi saya pantas karena melihat presiden dia adalah pemimpin dari setiap instansi yang ada di negara ini, maka sudah barang tentu setiap rahasia, setiap apa yang ada dalam negara dia harus tahu. Oh, saya baru tahu. Nggak ngerti saya masalah politik. Karena yang saya tahu sekarang masalah bahan pokok yang pada mahal semua. Kalau untuk saya pribadi ya, dia selaku orang nomor satu di Republik Indonesia, dia punya hak ya, hak veto pusat kuasa lah untuk mengetahui hal itu karena dia yang mengatur negara ini begitu, diberi kekuasaan oleh warga negara Indonesia. Itulah respon dari warga yang kadang tidak mengetahui, tapi aspirasinya juga justru yang diperhatikan adalah bagaimana harga-harga yang begitu mahal. Saya ingin minta pandangan Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi soal intelijen. Gimana Mutia sebagai DPR memandang pernyataan terbuka dari Presiden mengatakan memiliki semua data-data intelijen soal arah koalisi partai politik? Ya memang belum ada pelanggaran apapun di situ ya Mas. Baik itu oleh penyelenggara intelijen, BIN sebagai yang melakukan fungsi koordinasi dari seluruh lembaga-lembaga yang melakukan fungsi intelijen, maupun Presiden sebagai usernya. Karena tidak ada data yang dibocorkan. Tidak ada penyampaian spesifik mengenai data-data yang itu tadi lingkupnya adalah rahasia. Bahwa itu kemudian disampaikan ke publik, saya rasa itu justru transparan. Jadi kalau kita khawatir orang akan melakukan hal yang negatif gitu ya Mas, kan orang nggak akan ngomong duluan gitu. Jadi bahwa beliau secara terbuka mengatakan saya punya data-data intelijen mengenai perkembangan politik, itu menurut saya hal yang wajar dan justru itu membuka sebuah diskursus seperti yang kita lakukan malam ini, yang membuat beliau juga bisa kita lihat membuka untuk pengawasan, bahwa kemudian ada Mas Usman yang bisa kemudian mulai waspada dan kemudian melihat dari percakapan beliau. Saya rasa itu malah bagus ya Mas. Malah bagus ya? Malah ada bagusnya gitu. Polemik dalam sebuah waktu politik seperti ini justru menjadi salah satu dari pendidikan politik. Sekaligus saya ingin juga menitipkan bahwa karena ini mumpung topiknya tentang intelijen. Dan saya senang karena biasanya orang nggak terlalu paham nih Mas, tabu diomongin, dan kita membahas di sini. Saya apresiasi sekali satu meja yang sekarang sudah berubah jadi banyak meja. Terakhir saya di sini satu meja beneran. Memang benar dikatakan bahwa seluruh deteksi dini dengan lingkup apapun, tidak hanya politik tapi ekonomi, seperti tadi ada seorang ibu yang mengatakan aku nih nggak ngerti politik, ekonomi, itu juga dilakukan seperti kata mantan Pak Kabais tadi. Kemudian juga bahkan sosial, budaya, pendidikan, semua sektor itu dilakukan deteksi dini dan kemudian dilaporkan. Hakikat ancaman itu tidak melihat bahwa di depan mata ada ancaman, tapi persepsi bahwa kapanpun Indonesia bisa dalam hakikat ancaman. Jadi bukan karena kok kayaknya mau rusuh baru kemudian ada deteksi dininya. Dan DPR khususnya Komisi 1 memang menjelang pemilu ini juga mewanti-wanti kepada mitra kami BIN untuk terus mengawasi dari dekat perkembangan politik. Dan mungkin agak sulit ketika harus melakukan deteksi perkembangan atau dinamika politik tanpa melihat partai politiknya. Karena tentu dinamika politik itu tergantung dalam dari partai. arah-arah partai politik. Usman, jadi Anda ini kekhawatirannya terlalu berlebihan atau gimana sih? Nggak ada yang dilanggar dan memang Presiden memang tadi Pak Sulaiman Pontoh mengatakan cabai keriting pun harganya dia tahu gitu loh. Kekhawatiran Anda seperti apa sebetulnya? Ya sebenarnya di dalam partai politik kan beragam ya. Tadi kita lihat juga Partai Demokrat punya pandangan yang sama-sama waspada gitu. Saya kira kewaspadaan itu tetap penting untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi di dalam kehidupan partai politik. Tidak ada ancaman terhadap partai politik untuk berkoalisi.
tidak ada penundukan oposisi. Ya. Ini banyak sejarahnya di zaman kabinet Syahrir itu antara kabinet koalisi pemerintah dan koalisi oposisi sampai menyalahgunakan intelijen untuk menculik Syahrir misalnya gitu. Tahun 2004 pemilihan langsung yang pertama kali, ya hanya 2 pekan sebelum pemilihan presiden putaran kedua itu meledak kedutaan bom di depan kedutaan Australia. 2 hari sebelum itu pembunuhan Munir melibatkan orang-orang intelijen. Nah, yang sebenarnya dipentingkan oleh Undang-Undang Intelijen adalah memastikan bahwa ancaman keamanan nasional itu perlu bisa dideteksi, baik yang bersifat potensial maupun yang nyata. Tadi Mbak Metia betul sekali bahwa bukan hanya yang nyata di depan mata, tetapi yang sifatnya potensial. Meskipun bentuk-bentuknya disebut secara rinci itu, misalnya spionase, terorisme, separatisme gitu. Jadi memang hal-hal yang memang berkaitan dengan keamanan nasional. Keamanan nasional itu apa? Integritas teritorial negara atau keselamatan segenap bangsa misalnya atau kedaulatan negara gitu. Jadi hal-hal yang memang besar sekali gitu. Sebenarnya yang salah dari pandangan-pandangan yang mengatakan itu tidak masalah kan seolah kok presiden nggak boleh terima data? Boleh memang. Boleh. Dan kami tidak mempersoalkan bahwa presiden tidak boleh menerima data intelijen. Boleh. Itu tiap hari briefing di presiden dimanapun seperti itu. Yang kita pertanyakan adalah tentang data intelijen partai politik itu. Nah ini yang saya kira perlu digali lebih jauh. Dan Komisi 1 sebenarnya nggak ada salahnya untuk menggali misalnya data intelijen yang dimaksud oleh presiden itu apa. Karena kan forum itu bukan forum Dewan Keamanan Nasional atau forum Dewan Pertahanan Negara yang juga belum kunjung dibentuk. Bukan forum DPR juga gitu ya. Melainkan forum relawan yang partisan sebenarnya hanya berafiliasi ke dalam calon presiden tertentu. Jadi orang wajar curiga jangan-jangan presiden mau cawe-cawe lagi nih. Ya kan apalagi anaknya juga digadang-gadang menjadi cawapres dari salah satu bakal calon presiden. Jadi kecurigaan semacam itu, politisasi terhadap data intelijen atau politisasi badan intelijen menjadi wajar menurut saya. Jadi wajar, baik. Pak Ponto, jadi kalau Pak Ponto kan kembali di 2013 ya, menjelang pemilu 2014. Apakah juga Bais pada waktu itu juga meneliti arah dukungan dari partai-partai politik? Iyalah semua. Semua? Tapi begini Pak, jangan lupa. Intelijen itu bagi seorang pemimpin, misal saya komandan. Saya sudah punya namanya intelijen dasar. Itu 60% dari situasi yang akan dilihat. Sehingga saya akan mencari hanya 40% dari intelijen itu. Saya akan mengeluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan, yang untuk mendapatkan 40% itu. Jadi kalaupun presiden mengomong itu, jangan salahkan itu data dari intelijen. Enggak, 60% sudah ada di otak beliau. Sehingga hanya 40%. Yang masuk dari intelijen. Itu. Jadi kalaupun kita kasih yang banyak, tapi kalau itu tidak menarik perhatian beliau, tidak ada intelijen dasar di kepala beliau, itu nggak akan ada manfaat. Tapi kalau Pak Ponto lihat ketika Pak Jokowi mengatakan semua data intelijen dia miliki soal arah koalisi partai politik, sebetulnya ini mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya? Ya dia cuma kasih tahu saya dapat. Daripada dia bilang saya tidak mendapat dari orang-orang ini, kan kacau. Jadi dia ini kalau menurut saya beliau ini mungkin berterima kasih saya sudah dapat dari Bais, saya dapat dari polisi, saya dapat. Dan saya senang dengar iya betul Bais masih ngasih. Walaupun itu hanya menyumbang 40% dari keputusan beliau. Jadi keputusan beliau jangan disalahkan itu intelijen, enggak. Oke. Bung Ridwan, jadi ini kekhawatirannya Usman tadi kan bahwa ada kekhawatiran bahwa ini bisa ada peluang untuk disalahgunakan untuk kepentingan apapun, apakah intelijen penegakan hukum atau apapun. Gimana Bung Ridwan menjawab kekhawatiran publik? Ini Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa untuk urusan Pilpres 2024 itu adalah urusan parpol dan koalisi parpol. Kemarin beliau di Pasar Induk Jatinegara ditanya hal yang sama. Lalu beliau menjawab itu urusan parpol, bukan urusan presiden. Lalu beliau berkunjung ke Pindad. Kebetulan karena Menteri Pertahanannya Pak Prabowo, Pindad kan BUMN pertahanannya, jadi ikut beliau. Lalu ditanya lagi, dan beliau juga menyampaikan lagi bahwa urusan Pilpres itu urusannya parpol dan koalisi parpol. Artinya begini, kekhawatiran bahwa Presiden menggunakan institusi intelijen untuk operasi politik pribadi, saya kira berlebihan, Bang Usman. Karena juga Komisi 1 kan punya hak untuk melakukan pengawasan, walaupun hari ini kita memang belum punya. Seperti di Amerika Serikat misalnya Intelligence Oversight Committee yang memang khusus melekat mengawasi intelijen, tapi fungsi itu ada di Mbak Mutia dan kawan-kawan di Komisi 1. Artinya Bang BDM di pasal 31
Ada satu Undang-undang intelijen. Undang-undang intelijen itu ada wewenang Badan Intelijen Negara untuk mencegah ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan seterusnya. Ideologi dalam hal ini juga mencegah supaya partai politik yang berkontestasi di Pilpres 2024 itu tidak tersusupi oleh ideologi lain yang membahayakan Pancasila dan NKRI. Jadi konteksnya jangan kemudian memandang partai politik sebagai ancaman, tetapi intelijen dalam konteks bernegara melindungi partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Melindungi partai politik. Ya, untuk supaya itulah kemudian berkontestasi dengan baik di iklim yang demokrasi yang sehat. Sehingga kemudian karakteristiknya jangan seolah-olah memandangnya terbalik begitu. Bang. Baik. Jadi bagaimana sebetulnya arah dan pesan yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dan siapa kemudian pesan itu akan disampaikan? Jeda setelah berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Ridwan Habib, tenaga ahli utama KSP. Menurut Anda, sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini mau disampaikan kepada siapa? Kepada semua publik Indonesia, semua ketua umum partai politik, atau kepada siapa? Tentu saja karena ini di forumnya Bang Rambun, tentu saja kepada audiens dulu, Mas BDM. Oh, audiensnya Seknas Jokowi. Betul. Akan tetapi kan Bapak Presiden tahu bahwa itu acara terbuka untuk publik, ada media. Hal ini tentu saja beliau pasti paham benar bahwa ini akan juga dilihat oleh yang lain, termasuk juga oleh partai politik, oleh masyarakat lah gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada Mas Rambun dan kawan-kawan. Bisa nggak disederhanakan gini, kira-kira saya tahu semuanya loh, kelakuan atau perilaku partai politik, data-datanya ada, jangan coba-coba gitu, bisa nggak ditafsirkan begitu? Saya kira Presiden itu produk demokrasi yang sudah matang di Indonesia, Mas BDM. Artinya begini, tadi sampaikan Mbak Mutia, kalau ingin melakukan sesuatu yang negatif, tentu saja tidak perlu diumumkan. Saya agak mundur ke belakang, Mas BDM, dalam kasus Amerika Serikat. Masih ingat skandal Watergate, Nixon? Nixon melakukan upaya diam-diam menyusupkan intelijen gelap untuk dalam konteks memenangkan partainya. Dan itu ketahuan oleh 2 orang wartawan yang gigih dengan 1 orang whistleblower dari FBI. Itu dilakukan diam-diam. Dia tidak kemudian mengumumkan secara terbuka. Sebaliknya Bapak Presiden sangat paham bahwa itu forum terbuka, menjelaskan kepada publik dan kepada Seknas Jokowi bahwa beliau paham, beliau tahu, tapi konteksnya jangan dilepaskan dari 24 menit sebelumnya. Oh, yang panjang itu ya? Yang panjang itu, karena ini dalam konteks memilih pemimpin di 2024 dan 2029, bukan dalam konteks membahas tentang intelijen gitu, Mas. Oke, baik. Bu, Mbak Mutia, jadi kalau bagi Anda sebagai politisi Partai Golkar, gimana Anda, apakah pernyataan Presiden Jokowi soal menguasai semua data-data intelijen punya makna tertentu bagi Partai Golkar? Tadi ketua umum saya udah bicara ya, beliau bilang biasa aja, ini data memang sudah ada, jadi saya nggak akan melebihi apa yang ketua umum saya sudah sampaikan. Tapi kembali ke pengawasan itu, Mas. Tadi Mas Usman sampaikan bahwa di dalam Komisi 1 ada lagi sebuah Timwas namanya. Jadi ini undang-undang intelijen yang saat ini itu mengamanahkan bahwa di dalam DPR ada lagi Timwas intelijen. Dan itu terdiri dari berbagai fraksi. Jadi meskipun tadi kita dengarkan begitu banyak partai-partai berbeda suara, tapi pada akhirnya sampai saat ini Timwas dari partai manapun belum ada yang mengangkat isu ini hanya kepada bermain kami. di media aja ya? Kami kebetulan ketua Timwas intelijen juga tidak ada fraksi yang mengatakan Mbak ayo kita telaah, kami agak keberatan gitu, belum ada. Belum ada. Dan ini juga sekaligus penenang mudah-mudahan buat teman-teman yang pro demokrasi tentunya, bahwa ada Timwas juga yang kita akan selalu bekerja dan isinya seluruh partai, masing-masing partai satu, jadi sangat keterwakilannya itu partai besar dan partai kecil tetap sama-sama satu dihitungannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi penenang gitu. Usman, jadi kalau dibaca banyak orang yang membaca ini adalah peringatan dari Presiden Jokowi kepada ketum-ketum partai politik bahwa datanya ada di tangan gitu, jangan coba wirawiri yang nggak terlalu jelas. Itu gimana Anda merespon spekulasi yang seperti itu? Ya, itu yang saya kira harusnya kita jujur. Jadi nggak perlu terlalu jauh-jauh. Misalnya, ini maksudnya adalah
membangun kekhawatiran, membangun kewaspadaan supaya partai tidak memiliki ideologi tertentu seperti yang Mas Ridwan bilang itu, saya kira terlalu ngada-ngada lah. Karena pernyataannya jelas kok yang dimaksud itu soal pemilu ini kan gitu. Nah, yang perlu ditegaskan adalah partai politik itu punya kedaulatan penuh di dalam berdemokrasi di Indonesia. Teorinya. Dan partai politik juga bukan objek dari intelijen. Tapi objek kata Pak Pontoh tadi kan semuanya diawasi. Nggak bisa kalau internal partai. Yang dimaksud oleh Pak Jokowi kan internalnya, jeroannya itu, dalemannya itu yang saya kira nggak boleh di dalam konteks berdemokrasi gitu. Kenapa? Karena dalam banyak kasus intervensi intelijen juga terjadi. Dalam kongres partai, dalam rekrutmen partai, dalam seleksi calon partai, itu yang saya kira nggak boleh dihindari. Nah, ini yang perlu ditelusuri yang kami maksud. Kami juga nggak memberikan semacam judgement yang final, saya kira itu perlu diselidiki oleh Komisi 1. Kalau ada subkomisi intelijen, itu akan sangat baik gitu. Jadi saya kira di dalam konteks menjalankan tugas-tugasnya partai, itu kan punya hak untuk berserikat, punya hak untuk berkumpul secara damai, punya hak untuk beroposisi bahkan. Nah, karena itu mereka harus diberi jaminan untuk tidak ditakut-takuti atau untuk melaksanakan kebebasannya tanpa ada rasa takut untuk diawasi atau diinteli oleh badan-badan intelijen negara gitu. Apalagi intelijen BAIS misalnya, itu kan nggak boleh berorientasi ke dalam negeri, ke luar negeri, pertahanan gitu loh. Orientasinya ke eksternal, musuh negara, bukan ke dalam negeri gitu loh. Itu yang saya kira penting. Rambun, jadi kalau ini kan acaranya di tempat Anda, Seknas Jokowi ya. Apakah kemudian pernyataan Presiden ini memang ditujukan kepada orang-orang yang kemudian berbeda arah politik dengan Presiden Jokowi untuk Capres 2024? Saya rasa tidak seperti itu dan tidak ada indikasi apapun baik implisit ataupun eksplisit bahwa Pak Jokowi melakukan, mengarahkan bahkan mengendalikan semua proses di partai gitu ya. Ini dalam konteks partai politik. Berkali-kali dia bilang ini, beberapa kali dalam kesempatan ketika kita ketemu dia, ini urusannya koalisi partai, jangan campuri. Dia selalu mengatakan begitu. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi bahwa ini indikasi bahwa melakukan kedaulatan mengganggu kedaulatan partai atau mencoba agar kedaulatan partai itu bisa diminish, bisa diminimalisir, saya rasa enggak. Itu cukup menurut saya itu berlebihan. Ya kan, spekulasi-spekulasi seperti itu. Dan juga sekali lagi juga saya katakan, yang namanya data intelijen itu bukan hanya soal ancaman dari luar, tapi juga ancaman dari dalam. Itu jelas eksplisit disebut di dalam undang-undang. Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa yang dilihat tuh cuma Amerika Cina yang dilihat, enggak juga begitu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Dan ternyata faktor instabilitas di dalam negeri kita dalam beberapa tahun terakhir ini datang dari baik dari luar, yang kebanyakan juga datang dari dalam. Jadi apakah aspek-aspeknya, seluruh aspek saya sih mengasumsikan mungkin Pak Ponto bisa seluruh aspek kehidupan di negeri ini pasti dipantau gitu. Kita juga tahu waktu zaman kita juga kita semua dipantau satu persatu. Baik. Jadi buat saya, jadi menurut saya, jadi kalau yang kita bilang bahwa nggak ada indikasi, jadi kita hanya jangan ngeloncat gitu mengatakan bahwa ini Pak Jokowi lagi ada spekulasi seperti itu. Nah, kita tadi Mbak Mutia tadi udah menjelaskan, menenangkan lah. Sebenarnya itu nggak ada gitu. Jadi memang ini ada polemik di luar aja. Tapi kalau nggak ada polemik kan juga nggak seru. Nggak seru. Jadi warming up. Pak Ponto. Jadi kalau Pak Ponto baca, memang agak jarang sih. Saya tahu lah data arah politik itu diungkapkan. Sebenarnya ini kalau Pak Ponto baca sebagai mantan Kabais, ini pesan ini ditujukan kepada hanya mengatakan saya tahu semuanya atau diarahkan kepada pesan-pesan kelompok tertentu? Bagi saya itu beliau hanya menyatakan bahwa saya tahu banyak. Jadi saya percayalah sama saya tahu banyak. Ya. Itu aja. Terus artinya? Ya saya tahu banyak, itu aja. Tahu banyak artinya akan Ya kan tergantung beliau nanti mau diapakan itu pengetahuannya itu. Kan tidak akan ada satu orang pun bisa tahu data. Misalkan saya kasih ini Pak, ambil ini data saya. Setelah itu mau diapakan, mau dipakai buat lempar, buat membaca, buat memoto, kan kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau bacaan dari Pak Ponto sebagai mantan Kabais, laporan intelijen berkaitan dengan partai itu isinya apa sih Pak? Dengan partai? Kita tidak melihat itu partai. Tapi kita melihat itu, ini ada kegiatan sekelompok orang, ada manusianya, ada ngapain dia. Itu kalau tidak ada, itu tadi Tapi ada kalanya kalau kita laporkan begitu aja, kalau presiden tidak minta atau tidak diminta, itu dibuang percuma. Makanya saya bilang,
bagi intelijen itu hanya menyumbang 40% dari keputusan seorang komandan. Kalau kita tentara ya bilang komandan, presiden, itu hanya 40%. Jadi jangan dianggap keputusan seorang komandan itu 100% itu dari intelijen. Tidak. 40%. Itulah sebabnya ada yang namanya UUK. Orang kan tidak pernah melihat itu UUK. Jadi kalau saya sudah tertarik ya, begitu saya tertarik artinya sudah 60% saya tahu. Tinggal 40%. Saya akan keluarkan UUK. Cari sisanya ini. Untuk melengkapi 100% baru saya bertindak. Oke. Itu. Ya. Jadi kalau beliau bilang saya sudah dapat semua itu hanya 40% dari. Belum tentu dieksekusi juga ya? Kalaupun dieksekusi itu bukan dari intelijen. Dari Kompas itu, dari orang lain. Dari Kompas misalnya. Dari Kompas bisa, iya betul. Itu. Oke, jadi bagaimana kemudian publik harus merespon atau menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi bahwa menguasai data intelijen? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja The Forum. Rambun, ada ahli yang melihat mengirim tulisan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di acara Seknas adalah sebuah skandal politik. Gimana Anda merespon itu? Pertama-tama sih menurut saya sang ahli ini nggak baca undang-undangnya dengan benar, gitu. Jadi ngeliat sepotong-sepotong dan buat interpretasi-interpretasi yang menurut saya agak suka-suka gitu ya. Jadi artinya harusnya melihat ini kalau udah sampai skandal kan berarti ada case. Kalau ada case kan berarti harus ada pembuktian. Gitu. Kalau dia bilang skandal ya sebenarnya tadi udah disampaikan skandal Watergate itu kan suatu yang serius. Artinya memang udah ada bukti-bukti, ada tindakan-tindakan. Ini kan sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi baru sebuah pernyataan lalu dan itu tadi udah diperkuat oleh Mbak Mutia gitu ya ngomongin soal ya belum ada apapun yang menyatakan komplain sekalipun nggak belum ada. Jadi jauh banget nih gitu dari biasa-biasa aja lah ya. Jadi menurut saya sebaiknya bicara agak sedikit teratur lah gitu ya dan jangan memprovokasi juga gitu. Ini persoalannya sih sebenarnya cuma seperti satu pernyataan presiden yang sebenarnya nggak ada. Kalau menyatakan itu skandal menurut saya itu sangat berlebihan. Oke, baik. Mbak Mutia, Komisi 1 akan mencoba mengklarifikasi, menjelaskan duduknya persoalan berkaitan ini atau gimana? Jadi dasar saya memanggil rapat atau call a meeting gitu ya Mas, itu harus ajak juga. Jadi kalau ini hal yang sangat biasa, tidak ada masalah, kami juga harus berpikir jernih bahwa rapat itu juga jangan atas dasar tekanan justru dari tekanan-tekanan yang memiliki kepentingan politik di 2024. Nah bantu saya supaya berpikir jernih nih, ini betul-betul bagi saya tidak ada pelanggaran dalam seluruh perwakilan fraksi yang ada juga tidak ada yang menyatakan keberatan gitu ya. Kami amati juga polemik di lapangan itu lebih kepada pemainnya adalah aktor-aktor politik. Jadi jangan intelijen ini kemudian dibawa ranahnya di politik di Komisi 1. Aku mau sedikit aja, kalau kita ingat di Amerika, John Brennan, direktur CIA, berkonflik dengan Donald Trump ketika dia mengatakan bahwa pemilu Amerika ini ada tekanan dari Rusia misalnya. Kemudian di situ presiden dengan direktur CIA malah berkonflik. Itu yang tidak wajar. Itu kemudian dibawa di rapat kongres gitu ya. Tapi ini sangat wajar, biasa saja, jadi tidak akan kita rapat. Oke, Usman. Jadi kalau lihat kan nggak ada pelanggaran, biasa-biasa saja, bukan sebuah isu yang memang harus disikapi dengan cepat. Gimana? Ada gap penangkapan, akseptansi terhadap itu? Ya, sebenarnya saya nggak heran kalau Mbak Mutia atau beberapa partai itu tidak bersikap kritis terhadap Jokowi karena kan bagian dari koalisi. Kalau PKS mungkin tadi kita bisa lihat malah mempertanyakan mengapa itu disampaikan di media kan? Begitu, ya kan? Itu menurut saya perlu untuk kita boleh saja mendukung presiden. Ya. Seluruh masyarakat partai politik boleh mendukung presiden, tapi jangan membabi buta. Ya, jangan seperti membebek sambil mengkerdilkan demokrasi. Mengkerdilkan kehidupan partai politik yang diintervensi lewat pemata-mataan itu. Itu yang saya kira ini berpotensi mengkerdilkan demokrasi. Oh iya dong, partai politik itu apa? Pilar demokrasi yang utama. Tanpa partai politik tidak ada demokrasi. Baca Undang-Undang Intelijen Negara dengan baik, apakah ada di situ pengawasan terhadap kegiatan partai politik? Tidak ada.
Dan kalau baca naskah akademiknya dari para ahli yang diajukan ketika itu, yang mengajukan ketika itu, jelas bahwa Badan Intelijen Negara tidak boleh mempengaruhi atau dipengaruhi oleh partai politik. Itu sebabnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mengatakan azas-azas penyelenggaraan intelijen itu harus meliputi netralitas, objektivitas, profesionalitas. Jadi kalau saya anggota intelijen, saya misalnya ditugaskan untuk masuk ke dalam kongres partai, kalau tidak ada indikasi misalnya gangguan keamanan, kalau saya dari BIK, nggak perlu. Baik. Kalau saya ditugaskan ke luar negeri, kalau tidak ada gangguan misalnya ancaman pertahanan, nggak perlu. Baik. Karena itu membahayakan saya. Kalau sampai saya ketahuan, saya bisa kena gitu. Itu yang saya kira Bung penting Ridwan, untuk dijaga. jadi ada kekhawatiran Usman ini bisa mengerdilkan Partai dan Demokrasi. Gimana Istana merespon itu? Ya tentu saja terima kasih. Kami kantor staf Presiden sangat terbuka dengan semua kritik. Kami sudah catat apa-apa poin-poin penting, terutama dari Bang Usman. Dan tentu saja ini menjadi bagian penting dalam pendewasaan demokrasi, Mas BDM. Coba begini, kita tinggal 146 hari BDM, menjelang pemilu. Dan Presiden berulang kali menegaskan bahwa proses pemilu harus berjalan lancar dan baik. Kami melihat bahwa proses demokrasi sudah berjalan baik. Jadi kekhawatiran, ketakutan, menurut saya yang mengada-ngada malah Bang Usman. Kekhawatiran bahwa kemudian intelijen akan mengatur, oh partai politik kamu ke sana, partai politik kamu ke sini. Itu menurut saya yang mengada-ngada Bang Usman. Kita melihat prosesnya berjalan baik. Tidak kemudian ada sesuatu yang setback. Kembali ke era Orde Baru. Jadi terima kasih tapi sekali lagi dengan kritik-kritik ini dan moga-moga akan menjadi baik buat kita semua. Baik, baik. Bung Sleman, Pak Sleman terakhir, tadi Bung Hamid mengatakan bahwa ada yang terlalu ketakutan atau halusinasi atau spekulasi berlebihan. Sebaiknya pernyataan ini disikapinya gimana? Ya sikapi biasa-biasa saja. Biasa saja? Tidak ada apa-apa karena mau ditakuti, tidak ditakuti, intelijen itu tetap bekerja. Dan prinsip intelijen tidak kelihatan, belum tentu dia tidak ada. Kalau ada pun, belum tentu itu bentuknya. Lalu mau diapain? Mau ditakuti? Kalau ditakuti ya belum tentu dia ada kok. Nggak ditakuti ya dia juga bisa ada. Jadi ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja? Iya. Mendingan tadi dari warga tuh mengatakan cabai keriting. Gitu Iya betul. Dan itu saya laporan pagi jam 8 pagi, jam 8 malam cabai keriting di seluruh pasar induk. Kita laporin itu. Tapi nanti di belakang itu kan kita akan dapat banyak. Kenapa hari ini naik besok enggak? Itu kan gampang. Dan tukang cabai keriting dan tukang cabai keriting itu juga pilar demokrasi, bukan cuma partai politik. Bukan hanya partai politik. Iya, kan itu voter. Nggak usah takut lah. Nggak usah takut ya. Oke, baik Pak Ponto, Bung Rambun, Mbak Mutia, Bung Ridwan dan Usman tidak perlu takut dengan pernyataan dari Presiden Jokowi. Data-data intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi selayaknya digunakan untuk memastikan gelaran pemilu serentak 14 Februari 2024 berjalan sesuai tahapan. Pemilu yang demokratis seyogyanya memberikan ruang kepada calon pemimpin bangsa menyampaikan gagasannya kepada publik dan membiarkan rakyat dengan bebas menjatuhkan pilihannya. Menjadi tugas Presiden untuk mengawal proses transisi kekuasaan berjalan dengan baik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.